Halo semua, nama saya Nyoman dengan NIM terakhir 112. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai influencing pada mata kuliah kepemimpinan. Power, kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak. Berikutnya source of power. Yang pertama position power, berasal dari manajemen puncak dan didelegasikan ke bawah rantai komando. Status jabatan dapat memberikan Anda kekuasaan. Dua, personal power, berdasarkan perilaku dan kepribadian pemimpin. Pemimpin karismatik memiliki kekuatan pribadi. Ya, legitimate power. Legitimate power berdasarkan pada position power yang diberikan oleh organisasi. 4. Reward power, didasarkan pada kemampuan pengguna untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan sesuatu yang berharga atas kerja mereka. Ketiga, coercive power. Penggunaan coercive power melibatkan hukuman dan pemotongan imbalan untuk mempengaruhi kepatuhan seseorang. Keempat, referent power, didasarkan pada hubungan pribadi pengguna dengan orang lain. Ini juga disebut daya tarik pribadi yang mempengaruhi taktik berdasarkan kesetiaan dan persahabatan. Kelima, expert power, kekuasaan yang didasarkan karena keahlian dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Yang keenam, information power, ketika seseorang memiliki informasi yang dibutuhkan atau diinginkan. Ini adalah kekuatan jangka pendek yang tidak serta-merta mempengaruhi atau membangun kredibilitas. Membahas mengenai organisasional politik. Organisasi bersifat politik karena merupakan proses sosial dan kekuasaan politik yang saling terkait. Politik adalah proses memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Beberapa manajer percaya bahwa memainkan permainan politik tidak perlu dan bahkan mereka akan maju hanya berdasarkan prestasi kerja. Lalu selanjutnya, politik sebagai media pertukaran. Seperti halnya kekuasaan, politik seringkali berkonotasi negatif karena adanya orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan politik. Cara positif untuk memandang politik adalah dengan menyadari bahwa politik hanyalah media pertukaran sosial. Berikutnya, political behavior. Yang pertama, networking adalah proses pengembangan hubungan untuk tujuan bersosialisasi dan berpolitik. Yang kedua, reciprocity. Menggunakan reciprocity menciptakan kewajiban dan pengembangan aliansi dan menggunakannya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, coalition. Menggunakan timbal balik menciptakan kewajiban dan mengembangkan aliansi dan menggunakannya untuk mencapai tujuan. Sekian penjelasan saya mengenai bab ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Created using Powtoon.